Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan eh, codingan tentang GL Lookadd atau tentang kamera. Jadi sebelumnya kita langsung ke program utamanya dulu. Nah, di program utama, di sini ya inisiasi untuk Windows-nya. Nah, di sini callback-nya kita register. Jadi di sini untuk yang kita display ini GL idle function. Jadi maksudnya kalau lagi keadaan diam, dia tuh bakal nge-refresh sesuai isinya itu di output redisplay. Jadi dia displaynya itu untuk ngilangin bug ngebuat grid. Nah, di sini ada reset function kalau kita resize window-nya, dan dua ini adalah callback untuk keyboard ketika ditekan dan ketika dilepaskan. Pertama, kita ke bagian deklarasi variabel dulu. Di bagian ini kita itu deklarasi untuk membuat grid, jadi batas kiri sama kanan gridnya di sumbu X dan Z-nya. Nah, jadi di paling kiri ada minus 32 dan paling kanan ada 32. Di paling bawah ada minus 18 dan di sini ada plus 18. Setelah batas gridnya, kita deklarasi variabel untuk keyboardnya. Jadi di sini keyboard dan di sini untuk kecepatan ketika keyboard ditekan, kecepatan serta posisinya. Setelah itu, ini bagian untuk zoom-nya. Ketika ada di zoom dekat, sedang, atau jauh. Zoom ini ada di sumbu Y. Jadi pilihannya ada 3, dekat, sedang, dan jauh. Kita masuk ke bagian render scene-nya. Jadi ketika keyboard itu ditekan, misal kita tekan A, kalau kita tekan A, maka kecepatannya jadi minus 11. Jadi dia bakal rotasi ke kiri. Kalau kita tekan D, dia akan rotasi ke kanan dengan kecepatan 11. Kalau kita nggak tekan apa-apa, kecepatannya 0. Gitu juga untuk di sumbu Z-nya. Kalau kita tekan W, dia akan rotasi ke atas. Dan kalau kita tekan S, dia akan rotasi ke bawah dengan kecepatan 8. Nah, selanjutnya ini untuk batas dari objek yang kita buat. Jadi objek yang kita buat tuh ada batasnya. Nggak bisa dirotasi terus. Di sumbu X, batasnya itu di titik 55 dan negatif 55. Dan di sumbu Z, batasnya itu di 24 dan negatif 24. Nah, untuk zoomnya sendiri, itu pilihannya kan ada 3. Tadi yang dekat itu 50, sedang 60, dan jauh itu 70. Jadi kalau kita tekan 1, maka dia akan mendekat ke 50. Kalau dia lebih dari 50 jaraknya, dia akan berkurang mendekati 50. Dan kalau dia kurang dari 50, dia akan mendekati 50 juga, tapi dia dengan tambah. Contoh sekarang posisinya ada di 40, maka dia akan bertambah menuju 50. Itu juga untuk zoom 2 dan zoom 3. Yang membedakannya hanya jaraknya aja. Jaraknya itu 50, 60, dan 70. Selanjutnya, ini untuk membuat grid. Jadi ada grid yang mengikuti sumbu X dan ada grid yang mengikuti sumbu Z. Di sini sesuai sama batasan yang kita buat itu tadi. Yang ini untuk sumbu X dan yang ini untuk sumbu Z. Nah, selanjutnya ada sphere. Sphere yang kita buat itu bola, kayak gitu. Nah, ini callback untuk keyboardnya. Jadi kalau keyboardnya ditekan, boolean yang kita buat tadi akan bernilai true. Dan zoomnya sesuai dengan kita tekan angka 1, 2, atau 3. Dan ketika keyboardnya dilepaskan, maka boolean yang kita buat tadi nilainya kembali ke false. Kurang lebih codingannya seperti itu.
Coba kita jalankan. Nah ini, kalau kita tekan D, dia akan seperti ini. Kalau kita tekan A, dia akan seperti ini. Kalau kita tekan S, dia akan rotasi ke bawah. Dan W, dia akan rotasi ke atas. Nah, kalau udah mentok, disitulah batasnya. Mentoknya ada di setiap sumbu X dan sumbu Z. Ada di kiri, kanan, atas, bawah. Selanjutnya untuk zoom. Kalau kita tekan 1, nah sekarang dia nyala dari posisi 1. Kita tekan 2, jarak sedang. Nah, maka kameranya akan menjauh. Sampai dia berhenti. Kalau dia udah berhenti, berarti dia udah di titik 60. Kalau kita tekan 3, kameranya akan menjauh lagi. Itu bakal nyampe di titik Y sama dengan 70. Oke. Coba kita dekatkan lagi ke 50, kita tekan 1 sambil kita rotasi. Nah, ini juga bisa berlaku. Dia masih mendekat, berarti belum ke 50. Nah, sudah berhenti, berarti sudah di 50. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu saja video tentang GL Lookat. Jika ada salah, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.